Pernahkah kamu menerima surat terakhir dari seorang yang sangat berarti di hidupmu? Mungkin seorang ayah yang tahu waktunya tidak lama lagi. Dia tulis dengan tangannya sendiri, bukan diketik, bukan lewat WhatsApp, tapi dengan tinta dan tangan gemetar. Itu bukan sembarang surat, itu adalah pesan hati. Nah, dalam Galatia 6 ayat 11-18 adalah seperti itu. Paulus menulis bagian ini dengan tangannya sendiri, bukan juru tulis. Ini seperti pesan terakhir yang penuh tekanan, emosi, dan kasih. Dan ini penting banget ya. Apa yang dianggap penting? Orang-orang yang menyuruh kamu disunat hanyalah mau supaya mereka kelihatan baik di hadapan manusia. Di zaman sekarang ini, banyak berlomba-lomba kelihatan sempurna di Instagram, di TikTok, atau YouTube. Semuanya dipoles, difilter. Tapi sering itu semua hanya sebuah pencitraan supaya diterima, supaya terlihat rohani, sukses, berprestasi. Dalam hal ini, Paulus menegur keras orang-orang yang mengejar penampilan luar, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Mereka menekankan sunat sebagai syarat keselamatan. Tapi Paulus bilang, yang penting bukan aturan luar, tapi perubahan di dalam. Kebanggaan yang benar yaitu salib Kristus. Tetapi aku seringkali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seorang mantan narapidana masuk gereja dengan tato salib besar di lengannya. Orang-orang menjauhinya karena penampilannya. Tapi ketika dia bersaksi, dia berkata, "Dulu saya bangga dengan dosa, sekarang saya bangga dengan salib, karena salib mengubah saya." Dunia menganggap salib itu memalukan. Tapi bagi Paulus dan bagi kita orang percaya, salib adalah simbol kekuatan Tuhan yang sanggup mengubah hidup. Kita harus menjadi ciptaan baru. Ya. Dalam ayat 15, sebab bersunat atau tidak ada artinya. Tetapi ciptaan baru itulah yang penting. Ulat menjadi kupu-kupu, kalau kita tahu, ulat itu jelek, namun pelan-pelan bahkan dianggap sangat lama. Tetapi ketika waktunya tiba, dia masuk ke kepompong, dan setelah beberapa waktu keluar dari kepompong, dia menjadi seekor kupu-kupu. Sama seperti kita, dulu kita mungkin penuh dosa, tapi di dalam Kristus kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru. Bukan soal gereja yang mana, bukan baju apa, bukan status sosial apa. Tuhan lihat adalah apakah kamu sudah menjadi ciptaan baru? Apakah hidupmu berubah karena Kristus? Ya. Pada ayat 14, dunia telah disalibkan bagiku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada seorang influencer muda Kristen yang lagi naik daun. Tapi dia menolak endorse produk judi online meski ditawari ratusan juta. Dan dia berkata, "Saya sudah mati terhadap dunia. Saya gak hidup untuk popularitas. Saya hidup untuk Tuhan." Bahkan dalam hal ini juga Paulus menyadari bahwa dunia tidak lagi menarik baginya. Hatinya tertambat pada salib. Dan ini yang harus menjadi gaya hidup kita juga. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Pada ayat 16-18 kita diajak untuk menjadi ciptaan baru. Ketika hidup sebagai ciptaan baru adalah damai, kasih karunia, dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dunia bisa kacau, tapi kita tetap tenang karena kita tahu di dalam Kristus kita akan mendapatkan kemenangan. Dalam surat penutupnya yang penuh emosi, ditulis dengan tangannya sendiri, Rasul Paulus memberikan pesan yang sangat mendalam.
dan relevan bagi kita sampai saat ini. Yang penting bukan ritual, status, pencitraan rohani, tetapi menjadi ciptaan di dalam Kristus. Ya. Menjadi ciptaan baru bukan soal ganti agama, ikut aturan atau tampil sempurna secara lahiriah, tapi itu soal perubahan hati yang radikal, hidup yang diubahkan oleh salib Kristus, dan gaya hidup yang tidak lagi dikuasai dunia, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, tinggalkanlah kebanggaan semu atau penampilan luar. Dunia mungkin memuja pencapaian popularitas atau kesalehan yang tampak, tapi Tuhan melihat hati yang berubah. Salib adalah pusat kehidupan orang percaya. Jangan bangga karena aturan, tapi banggalah karena salib Kristus yang menyelamatkan kita dan membuat kita hidup baru. Hidup sebagai ciptaan baru bukan berarti hidup dengan nilai-nilai baru. Kita tidak lagi dikuasai dunia, tapi kita berjalan dalam kasih, damai, dan ketaatan kepada Tuhan. Apakah kamu masih hidup untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Apakah kamu, hidupmu ini sudah mencerminkan ciptaan lama atau ciptaan baru? Salib bukan hanya simbol di leher, tapi juga dasar seluruh hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita tidak perlu sempurna untuk datang kepada Yesus, tapi begitu kamu datang, Dia akan membiarkan kamu tetap sama. Di dalam Kristus kamu bukan hanya diperbaiki, tapi kamu menjadi baru. Jadilah ciptaan baru hari ini, bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin.